Kenapa orang dewasa harus tetap bermain? Podcast Logika Rasa, cerita yang bercerita. Ya, kita tuh semakin dewasa tuh semakin lupa ya kalau waktu kita tuh sebenarnya boleh kita pakai untuk main. Nah, menurut gua semakin kita besar gitu, kita tetap harus meluangkan waktu untuk bermain. Kenapa sih kira-kira? Ini menurut gua ya, dari yang gua pelajari karena ternyata main tuh penting gitu. Yang pertama itu untuk ngurangin stres. Bermain, entah itu main game, olahraga, atau board game, itu sebenarnya bisa jadi pelarian yang sehat dari tekanan hidup. Aktivitas ini itu merangsang pelepasan endorfin atau hormon yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Yang kedua, menurut gue penting banget main karena untuk menjaga kesehatan mental ya. Aktivitas bermain itu ngebantu otak kita tetap aktif dan fleksibel. Misalnya kayak main teka-teki gitu, atau main catur, walaupun gue gak bisa sih. Atau game strategi yang bisa meningkatkan fungsi kognitif, kreativitas, dan kemampuan kita untuk memecahkan masalah. Nah, main itu manfaat lainnya menurut gue juga untuk meningkatkan koneksi sosial, di mana bermain sama orang lain itu bisa memperkuat hubungan sosial kita. Misalnya kayak main olahraga gitu ya, kan banyak ya yang sekarang tuh spend time-nya tuh emang untuk olahraga yang sifatnya game gitu, kayak futsal. Nah, itu tuh menurut Dungeons and Dragons, interaksi semacam kayak main futsal bareng atau olahraga bareng yang game, itu tuh bisa meningkatkan rasa kebersamaan dan empati. Yang berikutnya, manfaat yang lainnya menurut gue juga penting untuk main game ya di usia sekarang, itu untuk menumbuhkan kreativitas kita gitu. Karena bermain itu seringkali melibatkan imajinasi dan eksplorasi ide-ide baru. Ini tuh bisa bantu orang dewasa lebih kreatif dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Juga orang dewasa harus memberi waktu untuk jadi dirinya sendiri. Dengan main game di tengah tuntutan hidup yang kadang bikin lelah, main tuh bisa ngasih ruang buat jadi lebih spontan, lebih bebas, dan lebih otentik tanpa harus berperan kayak kita lagi ada di dalam pekerjaan atau peran sosial lainnya. Main game juga penting buat dilakukan karena bisa menyeimbangkan hidup. Karena bermain bikin hidup terasa lebih utuh dan seimbang. Hidup bukan cuma soal kerja dan tanggung jawab, tapi juga soal menikmati momen dan merasa hidup. Manfaat ilmiahnya ya, kalau tadi itu manfaat yang menurut gue bisa kita rasakan langsung ya. Ini juga gue sambil baca-baca ya. Ada berdasarkan penelitian dan pendekatan secara psikologi dan neurologi, ternyata main tuh bukan cuma untuk senang-senang doang, tapi ada efek biologis, psikologis, sosial yang sangat signifikan. Tadi ya, kayak fungsi kognitif tuh akan meningkat. Karena menurut penelitian dari National Institute on Aging atau NIA, studi neuropsikologis, aktivitas bermain tuh biasanya merangsang neuroplastisitas namanya katanya. Jadi kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi. Juga bisa meningkatkan memori, kerja yang fokus, dan memproses informasi. Game, bermain gitu ya, itu juga bisa mengurangi resiko penurunan kognitif kayak demensia atau Alzheimer. Nah, studi The Lancet Public Health tahun 2019 itu juga nyebutin kalau partisipasi dalam aktivitas kognitif kayak main papan atau teka-teki, papan tuh board game ya, itu bisa mengurangi demensia sampai 30% gitu ya. Mengurangi resiko ya untuk terkena demensia. Terus main juga emang bisa ngurangin stres ya, yang kayak tadi gue bilang. Karena bermain tuh menstimulasi pelepasan endorfin, dopamin, dan oksitosin, hormon yang berperan dalam rasa senang, motivasi, dan koneksi sosial. Penelitian dari American Journal of Play itu ngejelasin bahwa permainan bisa berfungsi sebagai mekanisme coping atau coping mechanism untuk stres, juga meningkatkan mood dan mengurangi gejala depresi, juga kecemasan. Nah, hal lainnya, sebenarnya game itu juga bisa menjaga kesehatan fisik karena aktivitas bermain yang melibatkan fisik kayak olahraga, hiking, atau dance bisa meningkatkan kesehatan jantung dan metabolisme, meningkatkan kualitas tidur, dan ngebantu ngejaga berat badan juga mobilitas. Nah, studi dari Harvard Health itu nunjukin bahwa olahraga ringan yang menyenangkan kayak permainan tim yang tadi gue bilang kayak futsal itu jauh lebih konsisten dilakukan itu dibanding olahraga rutin yang terasa seperti kewajiban. Itu akan lebih baik gitu karena jatuhnya jadi kayak main dibanding olahraga yang kayak tuntutan ya, tapi ini tuh enggak. Nah, yang paling penting juga semakin dewasa kan banyak orang yang bilang ngerasa tambah susah dapet temen ya.
Main game itu juga bisa menguatkan koneksi sosial yang tadi juga sempat gua highlight. Karena bermain secara sosial, game, olahraga, art itu meningkatkan empati dan keterampilan kita secara komunikasi. Karena psikolog Dr. Stuart Brown, itu pendiri National Institute for Play, itu menyatakan bahwa bermain itu ngebantu membangun kepercayaan, kerjasama, dan keintiman emosional. Penting untuk kesehatan mental dan hubungan sosial jangka panjang. Nah, yang tadi juga sempat gue highlight itu tentang menstimulasi kreativitas dan inovasi. Karena permainan kayak role play, seni, atau simulasi itu memicu namanya pemikiran divergen. Itu kemampuan untuk menghasilkan banyak solusi dari satu masalah. Nah, menurut riset dari Psychological Science, orang dewasa yang sering terlibat dalam aktivitas bermain itu lebih inovatif dalam bekerja dan lebih adaptif terhadap perubahan. Juga main game itu bisa memberi rasa flow atau konsep flow menurut psikolog Mihaly Csikszentmihalyi, aduh gue susah bacanya, adalah itu menurut dia ya kondisi mental optimal di mana seseorang sangat fokus dan tenggelam dalam aktivitas itu sering dicapai waktu lagi bermain. Efeknya apa? Efeknya bisa meningkatkan kepuasan hidup, menurunkan kesadaran akan waktu dan stres, meningkatkan produktivitas. Jadi bermain bukan sekedar aktivitas kekanak-kanakan, tapi sebenarnya aktivitas yang sangat penting buat kualitas hidup dan kesejahteraan jangka panjang. Segitu dulu podcast Logika Rasa hari ini. Jadi teman-teman jangan lupa main walaupun kebanyakan kerja. Selipin waktu untuk main dan jaga kesehatan fisik, mental teman-teman semakin dewasa dengan bermain. Sampai ketemu di podcast Logika Rasa berikutnya. Podcast Logika Rasa, cerita yang bercerita.